Halo guys, kali ini kita akan membahas pandemi yang terjadi pada dunia dan negara kita. Ya benar, pandemi coronavirus. Coronavirus disease year 2019, sering disingkat COVID-19, adalah pandemi yang sudah menjangkit hampir seluruh dunia. WHO telah memperingatkan bahwa banyak negara dinilai tidak serius berkomitmen menghadapi ancaman COVID-19. Pertama kali pandemi ini mulai menjadi topik utama pembicaraan masyarakat Indonesia adalah saat Presiden Jokowi mengumumkan bahwa ada 2 orang warga negara Indonesia yang positif terjangkit COVID-19. 2 orang tersebut tinggal di Depok. Semenjak saat itu, dibentuklah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 yang disingkat GTPP COVID-19. Melalui juru bicaranya, Ahmad Yuryanto, GTPP memberikan keterangan tentang perkembangan terakhir situasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Per 12 Mei 2020, di Indonesia, 14.749 orang positif terjangkit COVID-19. Melalui website resmi GTPP COVID-19, kita dapat mengetahui perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia bahkan dunia. Untuk perkembangan pandemi COVID-19 di dunia, kita dapat merujuk pada info dari World Health Organization. WHO telah mengumumkan bahwa wabah COVID-19 menjadi pandemi dunia. In the past 2 weeks, the number of cases of COVID-19 outside China has increased 13-fold, and the number of affected countries has tripled. Lebih lanjut, sebenarnya COVID-19 itu berasal dari mana? COVID-19 pertama kali mewabah di kota Wuhan, Provinsi Hubei, People's Republic of China. Kota modern yang dilewati sungai besar Yangtze. Warga kota Wuhan adalah yang merasakan pertama kali betapa bahayanya COVID-19 yang menelan banyak sekali korban. Salah satu aktivitas penghidupan utama warga kota Wuhan ialah produksi barang-barang elektronik. Sampai saat ini, tahun 2020, telah sekitar setahun COVID-19 merajalela, vaksin adalah harapan yang mengatasi pandemi ini. Lalu, bagaimana harapan adanya vaksin yang benar-benar dapat diandalkan? Kapan kiranya vaksin tersebut dapat digunakan? Bill Gates adalah seorang yang paling berpengaruh terkait vaksin COVID-19. Ramalannya dalam acara TED Talk terkait adanya virus mematikan yang melanda dunia menjadi kenyataan. Bill Gates mengatakan bahwa setidaknya saat ini ada harapan terkait adanya 8 vaksin dari 115 vaksin yang diuji cobakan berpotensi mujarab. Namun demikian, membuat vaksin yang bagus membutuhkan waktu setidaknya 18 bulan. Lalu, faktor apa saja sebenarnya yang membuat vaksin sedemikian sulit? Nomor pertama tentunya ialah dana. Iya, uang merupakan faktor utama dalam membuat vaksin. Dengan proses yang membutuhkan sekian banyak ahli dan peralatan, serta waktu yang dihabiskan, uang adalah faktor utama. Namun demikian, semua sepakat bahwa seberapa dana yang dibutuhkan harus segera diberikan, mengingat dampak dari pandemi ini jauh lebih besar dari dana yang dibutuhkan. Kedua, faktor yang dibutuhkan untuk membuat vaksin ialah memastikan bahwa vaksin tersebut benar-benar aman digunakan untuk manusia. Dalam proses biasa dibutuhkan setidaknya 10 tahun untuk membuat vaksin benar-benar aman untuk manusia. Namun untuk vaksin COVID-19 ini, mereka harus membuatnya ekstra cepat dalam hitungan bulan. Serangkaian proses penelitian dan uji coba harus dilakukan mulai dari uji coba pada binatang berkali-kali. Lalu sampai pada uji coba pada manusia dengan jarak waktu untuk memastikan efek samping yang ditimbulkan dari vaksin tersebut. Ketiga, proses produksi vaksin dibutuhkan miliaran vaksin yang harus diproduksi secara massal untuk kebutuhan masyarakat dunia.
Lagi-lagi Bill Gates melalui Gates Foundation mau secara sukarela membiayai pembuatan pabrik untuk 7 vaksin yang menjanjikan mujarab. Namun tidak semudah itu, mengingat vaksin tersebut membutuhkan kaca khusus yang saat ini sangat sedikit ketersediaannya. Hal keempat, tantangan yang dihadapi ialah vaksin yang diproduksi harus didistribusikan ke seluruh dunia. Vaksin harus dapat didistribusikan ke miliaran manusia di seluruh dunia, dari perkotaan sampai pelosok desa terpencil. Beberapa inovasi bisa dilakukan, diantaranya dengan menggunakan drone agar daya jangkau distribusi bisa luas. Pada akhirnya, mari kita menyimak pesan-pesan dari warga kota Wuhan yang saat ini telah melewati masa puncak pandemi COVID-19. Tetap semangat, bersatu, dan optimis. Kita dapat mengalahkan pandemi ini bersama. Gengi mengatakan, manusia di seluruh dunia adalah satu komunitas besar, dan saya yakin semua orang dapat mengalahkan virus ini. Wuhan sempat mengalami penutupan penuh pada 23 Januari. Sisi kota harus beradaptasi secara cepat dengan gaya hidup yang baru. Dingfan mengatakan, pada awalnya agak sulit untuk berdiam di dalam rumah, dan agak sedikit tegang pada saat hampir semua orang gugup. Ketika saya melihat keluar dari jendela, seluruh jalanan sepi. Rasanya sangat terkurung. Kota saya biasanya penuh warna, keramaian, tapi menjadi sepi. Tapi pembatasan tersebut akhirnya terbayar dengan hasil yang sangat menggembirakan. Perlahan-lahan, kehidupan kembali menjadi lebih baik. Orang-orang di Wuhan akhirnya diperbolehkan untuk bermain di luar rumah dan bersosialisasi. Yuan Yangzong mengatakan, berdasar pengalaman di Wuhan, cara terbaik untuk mengalahkan COVID-19 ialah dengan diam di rumah, jangan keluar, dan batasi kontak. Huyong mengatakan, jangan panik ketika menghadapi penyakit ini, kita harus menenteramkan pikiran kita. Kedua, kita harus membuat pencegahan diantaranya dengan mencuci tangan sesering mungkin dan berolahraga secara teratur. Setelah 2 bulan mengalami penutupan penuh, kota Wuhan sudah dapat mengendalikan COVID-19. Seorang nenek 72 tahun, Qiao Xiaoning berpesan, kalau Cina dapat mengatasi pandemi COVID-19, maka semua bisa. Kita bersama bisa menghadapi wabah ini. Terima kasih, semoga kita semua selalu sehat.